إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وعلى آله الأخيار وأتباعه الأبرار وأزواجه الأطهار وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما Ikhwatal hudur, hadirin sekalian, baru saja beberapa waktu berlalu, tidak terasa rasanya saat kita pertama menyambut bulan Ramadan, dan ternyata beberapa hari yang lalu Ramadan telah meninggalkan kita. Hadirin sekalian, hal ini tentu saja senada dengan apa yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, di mana Allah Subhanahu wa taala firmankan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat. Wahai orang-orang yang bertakwa, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Mudah-mudahan kalian bertakwa beberapa hari, ayyaman ma'dudat. Demikianlah hadirin sekalian, bulan Ramadan yang penuh berkah, yang penuh dengan ampunan, yang penuh dengan pembebasan dari api neraka, hanya berlangsung beberapa hari saja. Lalu hadirin sekalian, selanjutnya apa? Apa yang harus kita lakukan pasca Ramadan? Maka hadirin sekalian, dalam khutbah kali ini khotib ingin membahas 3 hal yang dapat kita lakukan setelah berlalunya bulan Ramadan. Yang pertama hadirin sekalian adalah penyempurnaan. Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Barang siapa berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan kesungguhan, maka diampuni semua dosanya yang telah lalu. Maka hadirin sekalian, kita berdoa mudah-mudahan kita semua yang termasuk orang-orang beriman yang berpuasa selama bulan Ramadan, mudah-mudahan diampuni semua dosa kita, amin ya rabbal alamin. Maka hadirin sekalian, selanjutnya adalah penyempurnaan. Barang siapa di antara kita ada yang bolong di antara hari-hari puasa di bulan Ramadan, maka sudah seharusnya kita bayar hutang puasa tersebut. Baik diri kita mungkin dalam keadaan sulit saat bekerja, atau mungkin istri kita dalam keadaan haid, nifas dan lain sebagainya, maka di bulan Syawal inilah waktu
bagi kita untuk memikirkan itu semua dan juga menyempurnakan puasa yang belum sempurna saat kita berada di bulan Ramadan. Lalu apabila sudah sempurna hadirin sekalian, Allah berikan kita kemampuan untuk berpuasa penuh selama bulan Ramadan, maka selanjutnya Nabi Muhammad beliau bersabda, "Man shoma Ramadan wa atba'ahu bi sittin min Syawal, faka'annama shamat dahra kullah." Barang siapa berpuasa di bulan Ramadan kemudian dilanjutkan dengan 6 hari di bulan Syawal, maka seolah-olah dia telah berpuasa 1 tahun lamanya. Maka hadirin sekalian, sebagai umat Nabi Muhammad, beliau mencontohkan dan mengajarkan kepada kita bahwa di bulan Syawal ini ada amalan yang pahalanya sangat besar, yaitu puasa 6 hari di bulan Syawal. Barang siapa di antara kita telah menyempurnakan puasa di bulan Ramadan dan melanjutkan dengan 6 hari puasa di bulan Syawal, maka Nabi berkata pahalanya sama dengan puasa 1 tahun penuh. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan, "Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha." Barang siapa melakukan satu kebaikan, maka baginya 10 kali lipat. Maka barang siapa seorang muslim berpuasa di bulan Ramadan 1 bulan, maka Allah kalikan 1 kali 10, maka pahalanya adalah 10 kali lipat hadirin sekalian. Maka jika seseorang berpuasa 1 bulan, maka pahalanya puasa 10 bulan. Dan selanjutnya 6 hari di bulan Syawal, jika kita lakukan, maka para ulama menyimpulkan 6 dikali 10, maka menjadi 60 atau 2 bulan. Maka jika kita berpuasa di bulan Ramadan dihitung 10 bulan, jika kita berpuasa 6 hari di bulan Syawal dihitung 2 bulan, maka total menjadi 12 bulan. Demikianlah hadirin sekalian bagaimana Nabi Muhammad SAW mengajarkan kita bahwa selanjutnya setelah Ramadan ada puasa bulan Syawal yang jika kita laksanakan sebagai penyempurna ibadah kita, maka kita akan mendapatkan pahala seolah-olah puasa 1 tahun penuh tanpa terputus. Maka hadirin sekalian, para ulama mengatakan bahwa kebaikan itu memanggil saudara-saudaranya. Salah satu tanda amal ibadah seseorang itu diterima oleh Allah adalah dia menjadi mampu melakukan kebaikan-kebaikan selanjutnya. Taqulul hasanatu ukhti, seolah-olah setiap kebaikan itu mengajak kebaikan yang lain untuk datang. Maka sholat yang diterima tandanya adalah orang itu menjadi semangat untuk melakukan sholat-sholat selanjutnya. Tilawatul Quran yang diterima adalah tilawatul Quran yang mampu membuat dia membaca Quran untuk waktu-waktu selanjutnya. Maka demikian hadirin sekalian, mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan, taufik dan hidayah untuk bisa menyempurnakan ibadah kita di bulan Ramadan dengan selanjutnya berpuasa di bulan Syawal selama 6 hari. Dan 6 hari ini boleh berurutan, boleh terputus. Jika kita mampu berurutan, maka boleh dilakukan berurutan. Jika kita mampu terpisah, 1 hari kemudian berselang beberapa hari kemudian kita puasa lagi, itu pun dibolehkan. Dan selanjutnya hadirin sekalian, yang kedua adalah perbaikan. Yang pertama penyempurnaan, yang kedua perbaikan. Hadirin sekalian, para ulama mengajarkan kepada kita, salah satunya Syekh Al-Arifi mengatakan salah satu tanda amal ibadah seseorang diterima adalah adanya perbaikan, adanya peningkatan dalam diri orang tersebut. Maka sholat yang diterima, sholat yang berhasil adalah sholat yang membuat diri kita menjadi lebih baik, sholat yang membuat akhlak kita menjadi lebih baik. Dan puasa yang diterima adalah juga puasa yang membuat kita menjadi lebih baik. Jika mungkin dahulu sebelum Ramadan sulit bagi kita untuk bangun subuh, maka alangkah baiknya setelah Ramadan kita lebih semangat bangun subuh. Jika mungkin dahulu sebelum Ramadan jarang kita membuka Al-Quran, maka alangkah baiknya setelah Ramadan kita semakin semangat membuka Al-Quran. Jika dahulu sebelum Ramadan
kita mungkin kurang semangat melakukan qiyamul lail atau salat malam, maka alangkah baiknya setelah sekian hari kita dilatih salat malam dengan tarawih dan witir, alangkah baiknya setelah Ramadan kita menjadi lebih semangat melakukan qiyamul lail atau salat malam. Jika sebelum Ramadan kita mungkin berat mengeluarkan uang untuk melakukan sedekah, kemudian di bulan Ramadan kita dilatih untuk berbagi dengan sedekah makanan, sedekah uang maupun zakat, maka alangkah baiknya setelah Ramadan menjadi lebih baik lagi semangat kita untuk berbagi, bersedekah dan lain sebagainya. Demikianlah hadirin sekalian, pengaruh Ramadan, efek Ramadan jangan sampai hilang di dalam diri kita meskipun Ramadan sudah berlalu. Maka hadirin sekalian, salah satu ulama Imam Malik, beliau didatangi seseorang kemudian bertanya, apa pendapat wahai Imam tentang orang yang mereka itu beribadah ketika bulan Ramadan kemudian tidak lagi beribadah di luar bulan Ramadan? Maka Imam Malik kemudian mengatakan, haula ubadu Ramadan wa laysu ubadan li rabbi Ramadan. Mereka itu adalah hamba-hamba Ramadan dan bukan hamba Tuhannya Ramadan. Mereka yang beribadah hanya karena Ramadan, seolah-olah mereka menyembah Ramadan dan tidak menyembah Tuhannya Ramadan. Barang siapa menyembah Ramadan, maka Ramadan telah berlalu. Tapi barang siapa menyembah Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala selalu hadir, selalu ada menanti hamba-hambanya yang ingin mendekat kepadanya dan bertobat kepadanya. Demikian hadirin sekalian, yang kedua adalah perbaikan. Mudah-mudahan setelah Ramadan itu ibadah kita membaik, akhlak kita membaik, ketakwaan kita membaik. Amin ya rabbal alamin. Dan yang ketiga hadirin sekalian adalah keberlanjutan. Bagaimana kita yang telah keluar dari bulan Ramadan bisa melanjutkan amal-amal ibadah kita yang sudah kita lakukan selama Ramadan. Di Ramadan kita dilatih hadirin sekalian untuk mengendalikan anggota tubuh kita, mata kita, lisan kita, dan anggota tubuh yang lain. Dan itu semua dilakukan agar kita setelah itu mampu mengendalikan anggota tubuh kita. Maka jika kita mampu melakukannya di bulan Ramadan, maka sudah seharusnya kita lanjutkan di luar bulan Ramadan. Di dalam Ramadan hadirin sekalian kita dilatih untuk melakukan tilawatul Quran, membaca Al-Quran. Ada yang mampu membaca satu halaman, bahkan satu juz, bahkan lebih dari satu juz selama Ramadan. Maka jangan sampai kita tinggalkan sepenuhnya di luar bulan Ramadan. Ulama fikih mengatakan ma la yudraku kulluh la yudraku kulluh. Yang tidak bisa dilakukan semua jangan ditinggal semua. Jika mungkin kita tidak mampu membaca satu juz di luar bulan Ramadan, jangan sampai kita tinggalkan paling sedikit mungkin satu ayat, dua ayat atau satu halaman di luar bulan Ramadan. Jika kita mungkin tidak mampu sholat 23 rakaat di luar bulan Ramadan, sebagaimana kita pernah kerjakan selama Ramadan, atau mungkin 11 rakaat, sebagaimana tarawih yang biasa dilakukan umat Islam selama Ramadan, maka jangan sampai kita tinggalkan paling tidak satu rakaat sholat witir di luar bulan Ramadan. Karena Nabi Muhammad beliau bersabda, "Alaikum biqiyamil lail, fa innahu da'bus sholihin qablakum wa maqrabatun ila rabbikum wa dar'un lidda'i 'anil jasad." Kalian harus melakukan sholat malam, kata Nabi Muhammad. Sesungguhnya itu adalah pekerjaan orang-orang soleh sebelum kalian, pendekatan kepada Tuhan kalian, dan sebagai pelindung dari penyakit untuk tubuh kalian. Maka hadirin sekalian, sholat malam ini adalah sholat setelah sholat isya. Jika kita mampu melakukan paling tidak satu rakaat sholat witir, maka kita sudah dicatat sebagai orang yang melakukan qiyamul lail. Dan sholat witir ini hadirin sekalian, kita perlu berikan perhatian cukup besar. Karena Nabi Muhammad beliau pernah bersabda, la yuhafiz ala sholatil witr illa al-mu'min.
tidaklah seseorang itu menjaga sholat witir kecuali orang mukmin. Maka beliau menjadikan sholat witir ini sebagai tanda keimanan seseorang. Di hadis yang lain beliau bersabda, "Innallaha qad zada 'alaikum sholatan fasalluha." Sesungguhnya Allah telah menambah untuk kalian satu sholat lagi, maka sholatlah. Ma bainal isya'i wa sholatil fajr. Itu adalah sholat antara sholat isya dan sholat subuh, yaitu sholat witir. Maka hadirin sekalian, berdasarkan dua hadis ini, sebagian ulama bahkan menjadikan sholat witir sebagai sholat wajib. Karena dalam sebuah riwayat dari Sayyidah Aisyah, Nabi Muhammad ketika melewatkan sholat witir, beliau mengkodoknya di siang hari atau di pagi hari. Demikian hadirin sekalian pentingnya sholat witir, yang sebagian ulama bahkan mengatakan sholat witir ini adalah sholat paling afdol, sholat paling utama di luar sholat wajib. Baru setelahnya sholat sunnah subuh dan sholat sunnah yang lain. Maka hadirin sekalian, jika kita mampu melakukan sholat witir hampir setiap hari di bulan Ramadan, maka jangan sampai kita tinggalkan seluruhnya di luar bulan Ramadan. Paling tidak satu rakaat kita laksanakan setiap sholat isya, setiap setelah sholat isya. Yang mungkin hanya memakan waktu setengah menit atau 1 menit. Yang itu nilainya begitu tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kebaikan-kebaikan yang lain tentu saja mudah-mudahan kita semua bisa lanjutkan di luar bulan Ramadan. Karena sangat disayangkan jika kita sudah berlatih melakukan tilawah, melakukan qiyamul lail, menjaga anggota tubuh kita, kemudian kita lepaskan semuanya di luar bulan Ramadan. Jangan sampai kita seperti kuda yang keluar dari kandangnya, yang merasa sudah bebas, kemudian berlari ke sana kemari tanpa kenal aturan. Demikian hadirin sekalian, mudah-mudahan selepas bulan Ramadan ini kita bisa melakukan menyempurnakan puasa-puasa kita yang mungkin terlewat, dan menyempurnakannya juga dengan puasa di bulan Syawal. Dan selanjutnya mudah-mudahan kita bisa mewujudkan perbaikan pasca berlalunya bulan Ramadan, dan mudah-mudahan kita masih bisa melanjutkan ibadah-ibadah kita selama Ramadan, kita lanjutkan di luar bulan Ramadan. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim, wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim, wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidun Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarru'ana wa takhashu'ana wa tammim taqsirana ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'al Indonesia hadhihi baldatan aminatan mutmainnah sakha'an rakha'an wa sa'iru biladil muslimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ahlikal kafarata wal mubtadi'ata wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad din
واخذل من خذل المسلمين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين. اللهم كن لهم يا رب العالمين. اللهم احتم دماءهم واشف جرحاهم وارحم موتاهم وتقبل شهداءهم وانصرهم على أعدائهم يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.